Pagi ini Rea keluar dari kamarnya, ia menoleh. Biasanya Sam sudah ada di sana, menyapanya untuk sarapan. Cari siapa? Tanya Sam dari sisi berlawanan dengan arah pandangan Rea. Rea terkejut dan memegang dadanya. Sam tersenyum, lalu ia melihat Rea dari bawah ke atas yang sudah rapi. Rea juga melihat Sam yang sama sekali tidak terlihat akan pergi ke kantor. Kamu gak ke kantor? Tanya Rea. Sam menggaruk hidungnya. Ia menggeleng. Justru aku heran, kenapa kamu berpakaian rapi? Tanya Sam. Aku mau kerja, jawab Rea lugu. Aku masih punya hutang sama kamu, menemani kamu ziarah kan? Ayo sekarang, ajak Sam. Rea kebingungan. Tapi kamu gak bilang kalau ziarahnya sekarang, ucap Rea. Barusan aku bilang, sahut Sam. Rea terdiam. Kamu ganti baju, kita pergi sekarang, ucap Sam. Rea mengangguk, ia pun menatap Sam dari atas hingga bawah. Kamu gak mungkin ke pemakaman seperti ini kan? Tanya Rea memastikan pada Sam yang memakai celana potong dan kaos lengan pendek. Sam tersenyum. Ya, ini aku mau ke kamar ganti baju, ucap Sam. Dari tadi aku nungguin kamu di dapur, tambahnya lagi memberitahu. Rea menghilang ke kamarnya, ia pun langsung mengganti pakaiannya dan langsung menghubungi teman sekantornya, Nina, mengatakan kalau dia tidak bisa masuk, walaupun itu hanyalah formalitas, karena Rea tahu Sam membolehkannya bekerja juga, hanyalah formalitas saja. Ia tidak benar-benar bekerja seperti dulu. Bosnya juga tidak akan marah. Rea berjalan ke kamar Sam karena tidak melihat laki-laki itu mendatanginya di depan kamarnya. Namun saat ia mengetuk pintu kamar itu, tidak ada sahutan. Ia pun menekan knob pintu dan membukanya. Sam tidak ada di sana. Ia langsung menutup pintu kamar itu dan meninggalkannya. Mungkin dia sudah dibawa, atau kalau dia memang belum selesai, sebaiknya Rea menunggu di bawah. Lagi pula ia belum sarapan. Begitu batin Rea, ia pun berjalan turun ke bawah menuju dapur. Saat Rea sudah mendekati dapur, Rea justru mendengar percakapan Sam dan Biika di dapur. Ia tersenyum. Dia bersembunyi di balik dinding dapur itu. Ia mendengar percakapan mereka. Untuk apa aku pulang ke rumah, Bi? Inilah rumahku. Rea adalah rumahku, jawab Sam saat Biika menanyakan kenapa tuannya itu tidak pernah kembali ke rumah keluarganya. Masalahnya bukan itu, Tuan. Apa Tuan tidak takut kalau Nyonya Natania, Mbak Wilona menyusun rencana lagi untuk mendapatkan harta Winston? Maaf Tuan, kalau Bibi lancang, ucap si Bibi menunduk. Sam menelan ludahnya. Aku takut hilang kendali, Bi. Berapa waktu lalu aku ingat kalung pemberian Mama, dan ternyata aku lihat di CCTV kamarku kalung itu diambil Deon dan dijualnya seharga 5 juta. Aku minta dia harus menebus itu dan mengembalikannya padaku. Tapi sampai sekarang aku belum mendapatkan kalung Mama kembali. Aku takut kalau aku pulang dan kalung itu belum ada. Aku kalap dan melenyapkannya, liris Sam. Matanya itu terlihat berapi-api. Rea mendengar semuanya. Ia menyimpulkan sepertinya kalung itu sangat berharga bagi Sam, sampai dia semarah itu pada Deon. Sabar ya Tuan, tapi Tuan Deon harusnya bertanggung jawab, liris si Bibi. Sam menekan kepalanya. Ia menghela nafas frustasi. Entahlah Bi, kadang aku juga bosan dengan kehidupan ini, tanggung jawab ini. Tapi kalau aku lepaskan, aku gak mau usaha yang dibangun dan dipertahankan Opa mati-matian sampai akhir hayatnya aku sia-siakan begitu saja. Belum lagi pengorbanan Mama untuk nama keluarga ini, liris Sam lagi. Rea mendengar itu semua. Ia baru pernah melihat dan mendengar Sam sekacau itu, benar-benar seperti memiliki masalah dan tekanan sendiri yang dia simpan. Tuan Sam, Bibi mengerti posisi Tuan Sam, tapi semoga Tuan Sam tetap kuat ya. Sekarang sudah ada keluarga Tuan Sam yang baru, Mbak Rea dan Sania, jelas si Bibi. Sam mengangguk. Kalau dia tidak menganggap Natania dan Deon sebagai mama dan adiknya,
karena diri. Lalu kenapa dia tidak mengingat ayahnya? Batin Rea bertanya. Dia bosan dengan hidupnya. Bukankah semua orang mengidamkan kehidupan seorang Sam? Bukankah dia melakukan semuanya padaku karena dia sangat mencintai kehidupan dan namanya? Batin Rea. Ia masih di sana, berdiri namun tidak mendengar apa-apa lagi. Rea berjalan perlahan, seolah ia baru saja datang ke meja makan itu dan tidak mendengar apapun. Mbak Rea, sarapan, tawar si bibi. Rea mengangguk. Kamu sudah siap rupanya, sapa Sam dengan senyuman pada Rea. Rea tidak melihat wajah yang tadi kacau saat berbicara dengan Bi Ika. Aku sudah selesai sarapan. Kamu sarapan dulu ya, nggak usah buru-buru. Aku akan tetap menunggu, ucap Sam. Rea menatap Sam. Kenapa? Tanya Sam. Rea menggeleng. Sam dan Rea sudah di perjalanan menuju pemakaman. Hening dan tidak ada percakapan. Sampai Sam memberhentikan mobil mereka di depan penjual bunga. Kamu mau bunga yang mana? Tanya Sam. Yang mana saja, jawab Rea. Sam pun turun dari mobil dan membelikan 3 buket bunga dan juga 3 kantong bunga tabur. Setelahnya ia kembali ke mobil dan menaruh bunga-bunga itu di jok belakang. Kenapa banyak sekali? Tanya Rea menatap bunga-bunga itu ke belakang. Sam hanya tersenyum. Gak apa-apa, jawabnya. Rea menghela nafas panjang saat sudah sampai di pemakaman itu. Ia ingin menangis tapi rasanya tidak bisa. Ia menelan ludahnya kelat melihat nama ayahnya yang terukir di batu nisan. Di sebelahnya ibunya juga disemayamkan. Rea meletakkan buket itu di dekat pusara, juga menaburi bunga yang dibeli Sam tadi. Meski tanpa kata-kata dan tanpa ringisan, Rea memeluk nisan itu dengan erat dan memejamkan mata. I miss you so much ya, ucapnya. Juga ia lakukan pada ibunya. Bu, waktu sangat cepat berlalu ya. Rea kangen, batinnya. Air matanya pun meleleh, namun cepat ia tepis. Setelah selesai, Sam pun menggandeng Rea dan meninggalkan pemakaman itu. Rea menatap Sam. Thank you, ucapnya. Sam terdiam. Ia merasa tidak pantas mendapatkan ucapan terima kasih itu. Aku gak pantas mendapatkan kalimat terima kasih itu, Re, ucapnya. Anggap saja kamu teman yang sudah membawa aku dan menemaniku ke sini, bukan iblis yang merusakku malam itu, lirih Rea. Sam memejamkan mata dan langsung memeluk Rea di pemakaman itu. Ia mendekatnya. Bahkan menjadi temanmu pun adalah kesempatan terbaik untukku bisa membahagiakanmu, ucap Sam. Rea menelan ludahnya. Kalimat Sam itu menggambarkan betapa kesepiannya ia selama ini. Apa benar begitu? Rea menebak-nebak dengan perasaannya. Mereka sudah kembali di dalam mobil. Rea menoleh ke jok belakang. Masih ada 1 buket bunga dan sekantong bunga tabur di sana. Itu? Tanya Rea menunjuk. Aku juga tiba-tiba kangen dengan mama. Aku akan antar kamu pulang lebih dahulu, ucap Sam tersenyum. Rea menatap suaminya yang sudah memajukan mobil. Kenapa? Kamu tidak memperkenalkanku pada mamamu? Tanyanya. Aku takut kamu gak mau, lirih Sam. Namun masih menunjukkan senyumnya. Anggap saja aku temanmu dan akan menemanimu di sana, ucap Rea. Sam menggigit bibirnya ketir dan ia mengangguk. Tanpa sadar air matanya jatuh sendiri, namun cepat ia tepis. Ia tersenyum pada Rea. She must be very happy to know you, ucap Sam. Are you okay? Tanya Rea menyentuh bahu Sam.